Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 yang bertajuk Cahaya dari Bait Suci. Sekali lagi saudara, cahaya dari Bait Suci. Yang menjadi pertanyaan, apa makna cahaya dari Bait Suci ini? Apa kaitan cahaya itu dengan kita saat ini? Untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini saudara, ada baiknya kita membaca ayat-ayat inti atau ayat-ayat Alkitab seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, versi Borneo, pokok segala yang kami katakan, kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah yang maha mulia di sorga. Dia ialah penjawat yang berbakti di bait suci dan di kemah sejati yang dibina oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat. Apabila Yesus tidak kembali pada tahun 1844, seperti yang ditunjukkan oleh nubuatan 70 minggu atau 2300 hari, nubuatan itu perlu disemak semula. Dan mereka mendapati ini. Pembersihan bait suci di surga adalah penggenapan terhadap pembersihan bait suci yang ada di dunia, seperti yang diajarkan di dalam kitab Imamat. Untuk memahami kebenaran yang penting ini dengan lebih baik, perhatikan persamaan di antara Daniel 7 dan Daniel 8 berikutnya. Daniel 7, Babylon, kemudian Medi Persia, kemudian Greece, Rom, penghakiman di sorga. Dan dalam Daniel 8, Media Persia juga, Greece, Rom, pembersihan tempat kudus. Saudara, persamaan ini membantu menunjukkan sifat sebenar pembersihan bait suci, yaitu pemeriksaan penghakiman yang terjadi sebelum kedatangan kedua kali yang menakjubkan. Minggu ini, kita akan mengkaji kebenaran Alkitabiah yang penting ini tentang pekerjaan pelayanan Kristus di dalam bait suci di sorga. Dan untuk mempelajari pelajaran ini saudara, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu sanctuary di sorga. Yang menjadi pertanyaan, apa gambaran sebenar sanctuary atau bait kudus atau tempat kudus di sorga itu? Apa yang berlaku di sana? Penting sangatkah kita tahu hal sanctuary ini? Ibrani 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jika tempat kudus yang akan disucikan bukanlah bumi, apakah itu? Dalam mempelajari Alkitab, penganut SDA selepas kekecewaan pada tahun 1844 mendapati bahwa terdapat 2 tempat kudus, yaitu tempat kudus di duniawi atau gambaran dan bayangan yang benar, Ibrani 8 ayat 5. Kemudian kedua, tempat kudus yang kedua yaitu tempat kudus surgawi, didirikan oleh Tuhan sendiri, Ibrani 8 ayat 2. Nah, tempat kudus pertama dan kuil-kuil yang mengikutinya sehingga 70 AD dibina mengikut model yang Tuhan tunjukkan kepada Musa, Keluaran 25:40. Di dalam mereka anak domba dan imam besar yang benar diwakili oleh Yesus. Pertama, Yesus menawarkan dirinya bagi kita untuk menghapuskan kesalahan dosa kita, Roma 5 ayat 8. Dan kedua, dia berdoa untuk kita, membebaskan kita daripada kuasa dosa dan menjamin keselamatan kita, Ibrani 7:25. Pelayanan Yesus di bait suci surga adalah untuk Anda dan saya. Kesan syafaatnya, cengkaman dosa pada hidup kita terputus. Kita tidak lagi berada di bawah perhambaan atau hamba kepada sifat berdosa kita. Dalam Kristus kita bebas daripada kutukan dosa dan bebas daripada kawalan dosa. Apabila kita berpegang kepada Kristus dalam iman, kita mendapat jaminan keselamatan. Poin saudara, poin penting untuk tajuk pertama ini ialah dalam kitab istilah bait suci, sebagaimana ia digunakan dalam Alkitab, pertama merujuk pada kemah yang dibina oleh Musa sebagai corak yang mengikuti pada yang sejenis dengan hal-hal yang surgawi, dan kedua kepada kemah suci sejati di sorga yang ditunjukkan oleh bait suci yang di dunia.
pada kematian Kristus, upacara pelayanan bait suci yang di dunia telah kehilangan kepentingannya. Kemah suci sejati yang di sorga adalah bait suci perjanjian baru. Ketika nubuatan Daniel 8 ayat 14 sedang digenapi pada zaman ini, bait suci yang disebutkannya semestilah bait suci perjanjian baru. Di skrin saudara ada beberapa pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang pertama. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu di tempat maha suci. Yang menjadi pertanyaan, apa yang berlaku di tempat maha suci? Apa kaitannya dengan Anda dan saya? Imamat 16 ayat 16 mengatakan, dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu kena segala kenajisan orang Israel dan kena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Nah, walaupun orang Israel diampuni dengan mempersembahkan korban mereka, kesalahan mereka dipindahkan ke tempat kudus. Oleh itu, penyuciannya adalah perlu. Ini berlaku pada hari pendamaian yang dikenali sehingga hari ini di kalangan orang Ibrani sebagai hari penghakiman. Apa yang berlaku sebenarnya saudara? Nah, pertama, masing-masing harus merendahkan diri. Imamat 23-27, tiada aktiviti sekuler dijalankan. Pada waktu itu, imam besar memasuki hadirat Tuhan. Imamat 16, 12 hingga 13. Tabut, tabir, dan mezbah emas disucikan dengan darah seekor kambing. Imamat 16 ayat 15 hingga 19 dan ayat 30. Kemudian, seekor kambing hidup yang lain membawa kejahatan ke negeri yang tidak berpenghuni. Ayat 20 hingga 22. Dan yang terakhir, mereka akhirnya dibersihkan daripada dosa. Imamat 16 ayat 30. Nah, sesiapa yang tidak merendahkan diri pada hari pendamaian akan disingkirkan. Bukan lagi sebagian daripada umat pilihan. Nasibnya telah dimeterai pada hari itu. Dengan cara yang sama, apabila penyucian bait suci surga selesai, akhirnya kita akan dimeteraikan. Sementara itu, hari ini adalah hari penderitaan jiwa kita. Hari untuk membuat pilihan atau keputusan. Ibrani 3 ayat 14 hingga 15. Poin kedua saudara, dalam tajuk yang kedua ini ialah kita akan dibebaskan pada penghakiman besar ini karena Yesus pengganti kita. Seperti yang dikatakan oleh Ellen G. White, kita dibenarkan oleh kebenarannya, di mana kita tidak mempunyai bahagian di dalamnya. The Desire of Ages, muka surat 25. Akibat daripada kebenaran ini yang diberikan atau diperhitungkan kepada kita secara percuma, kita merendahkan jiwa kita yang merupakan satu tindakan untuk berpaling dari dosa. Ini berarti kita tiba pada suatu penerimaan yang selesa terhadap kejahatan. Kita juga tidak mewajarkan atau berpegang teguh pada dosa-dosa yang disimpan, tetapi kita bertumbuh di dalam rahmat dan menjalani kehidupan yang suci. Dan di skrin saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, penghakiman sudah tiba. Yang menjadi pertanyaan, bila penghakiman itu akan berlaku, bagaimana penghakiman itu berjalan, bagaimana kita terlibat serta di dalam proses penghakiman ini. Wahyu 14 ayat 6 hingga 7 mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Penghakiman adalah salah satu tema yang menonjol di seluruh Alkitab. Tuhan akan mengadili setiap perbuatan, termasuk terhadap segala sesuatu yang tersembunyi sama ada perbuatan itu baik atau jahat. Menurut nubuatan, penyucian tempat suci surgawi, yaitu penghakiman, bermula pada tahun 1844. Sejak itu, gereja SDA dengan lantang mengumumkan bahwa saat penghakiman telah tiba, mengundang semua orang untuk menyembah Tuhan dan untuk hidup menurut kepada perintahnya. Tetapi bukankah penghakiman akan berlaku apabila Yesus datang ke bumi?
1 Tawarik 16 ayat 33, 2 Timotius 4 ayat 1. Nah, apabila Yesus datang, dia tinggal lagi melaksanakan penghakiman yang telah dilaksanakan. Karena dia datang dengan ganjaran untuk membalas setiap orang menurut apa yang telah dilakukannya. Wahyu 22 ayat 12. Dia menghantar malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan umat pilihan dan membangkitkan mereka yang percaya kepadanya. Perhatikan saudara, bahwa orang tidak percaya yang mati tidak dibangkitkan apabila Yesus datang, dan oleh itu tidak dihakimi pada masa itu. Wahyu 20. Kita tidak perlu takut dengan penghakiman. Melalui Kristus, pengampunan adalah milik kita. Kebebasan daripada rasa bersalah adalah milik kita. Kuasa untuk menjalani kehidupan yang saleh adalah milik kita. Dan kemenangan terakhir adalah milik Anda dan saya. Poin ketiga, saudara. Apabila pekerjaan pemeriksaan akan berakhir, apabila semua perkara mereka yang pada sepanjang zaman telah mengaku sebagai pengikut Kristus telah diperiksa dan diputuskan, maka barulah, dan bukan sebelum itu, masa penentuan akan berakhir dan pintu kasihan itu akan ditutup. Oleh itu, di dalam satu ayat yang pendek, semua mereka yang sudah sedia terus mengiringannya ke majelis perkawinan, maka pintu pun ditutup. Kita terus dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat ke masa apabila pekerjaan besar untuk keselamatan manusia itu akan selesai. Dan di skrin saudara ada beberapa pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita teruskan di tajuk yang keempat, yaitu berita baik tentang tempat maha suci. Jadi pertanyaan, apa berita baik tentang tempat yang maha suci ini? Yesaya 16 ayat 5 mengatakan, maka suatu takhta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. 10 perintah yang diletakkan di dalam tabut itu mewakili standar penghakiman, keadilan ilahi. Kerusi rahmat yang diletakkan di antara hukum dan kehadiran Tuhan melambangkan belas kasihan ilahi. 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga 2. Nah, pada saat kita memandang bait suci, darahnya dipercikan di mezbah korban bakaran, berarti jalan menuju tempat suci surgawi dimulai dengan menerima pengorbanan Yesus. Kedua, darahnya dipercikan pada mezbah dupa, berarti dilanjutkan dengan kehidupan dan dalam persekutuan dengan Kristus. Dan yang ketiga, darahnya dipercikan pada tabir di hadapan tabut, berarti dan berakhir ketika kes kita diajukan di hadapan hakim. Keadilan memerlukan pematuhan undang-undang. Belas kasihan menerima kehidupan Yesus yang sempurna sebagai ganti kehidupan kita. Demikianlah kasih menjadi sempurna di antara kita, supaya kita mempunyai keyakinan pada hari penghakiman. Perantaraan Yesus merupakan berita yang sangat baik yang kita boleh pelajari dari bait suci. Poin keempat, darah Yesus menyediakan jalan pada setiap langkah. Ini memberi kita harapan, karena kita boleh bertemu semula dengan Tuhan hanya apabila Yesus mengampuni kita dan menghapuskan dosa kita. Rahmat Tuhan tidak terhingga, demikian juga keadilannya. Keadilan tidak dapat menerima pengorbanan Kristus sebagai pendamaian untuk pelanggaran kita, kecuali terlebih dahulu Yesus memberikan jaminan untuk mengampuni dosa kita, dan kedua, untuk menghapuskannya. Dan di skrin saudara ada beberapa pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat. Seterusnya kita masuk di tajuk yang terakhir, kelima, yaitu Yesus pembela kita dalam penghakiman. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Yesus menjadi pembela kita dalam penghakiman? Apa yang dia lakukan untuk Anda dan saya? Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kehidupan Yesus mendedahkan kasih Tuhan pada dunia yang memerlukan dan alam semesta yang mengawasi. Kematiannya mendedahkan kengerian dosa dan menyediakan keselamatan bagi semua manusia.
Ketiga, perantaraannya di tempat kudus surgawi memberikan manfaat pendamaian kepada setiap orang yang mengulurkan tangan dalam iman untuk menerimanya. Sepanjang hidup kita, dan tentu saja pada masa penghakiman, Yesus adalah pembela kita. Pekerjaan Yesus di bait suci surgawi mengajar kita beberapa hal. Pertama, pemahaman yang jelas tentang rancangan penebusan. Kedua, tuntunan hukum Tuhan. Harga keselamatan kita yang tidak terhingga. Keempat, jalan yang dibuka Yesus untuk mencapai Bapa. Kelima, keselamatan dapat mendekati Tuhan dengan yakin. Tidak lama lagi, penghakiman akan berakhir dan Yesus akan muncul untuk kedua kalinya. Bukan untuk menanggung dosa, tapi untuk membawa keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Poin yang terakhir, rancangan keselamatan adalah satu rancangan lengkap untuk menyelesaikan kontroversi besar dan menyelamatkan planet ini dari cengkaman Satan. Kehidupan Yesus menyatakan kasih Tuhan pada dunia yang sangat memerlukan dan alam semesta yang sedang memperhatikan. Kematiannya mendedahkan kengerian dosa dan menyediakan keselamatan bagi semua bangsa manusia. Perantaraannya di bait suci surgawi memberikan manfaat pendamaian kepada setiap orang yang menghulurkan tangan dalam iman untuk menerimanya. Dan di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena inspirasi juga menjelaskan, ketika kitab-kitab catatan dibuka dalam penghakiman, kehidupan semua orang yang telah percaya pada Yesus datang ditinjau di hadapan Tuhan. Bermula dengan mereka yang mula-mula hidup di bumi. Peguam belah kita membentangkan ke setiap generasi berturut-turut dan menutup dengan yang masih hidup. Setiap nama disebut, setiap kes disiasat rapi. Nama diterima, nama ditolak. Semua yang benar-benar bertobat dari dosa dan dengan iman menuntut darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, telah diberi pengampunan terhadap nama mereka dalam kitab-kitab surga. Karena mereka telah mengambil bahagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Tuhan, dosa mereka akan dihapuskan dan mereka sendiri akan diperhitungkan layak untuk hidup yang kekal. Juga pina inspirasi saudara, kita sekarang berdiri di pelataran luar, menunggu dan menantikan pengharapan yang diberkati itu. Penampakan kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dalam perantaraannya sebagai pembela kita, Kristus tidak memerlukan kebaikan manusia. Tidak ada perantaraan manusia. Dialah satu-satunya penanggung dosa, satu-satunya korban penghapus dosa. Doa dan pengakuan dosa harus dipanjatkan hanya kepada Dia yang sudah masuk sekali untuk selama-lamanya di dalam tempat Maha Kudus. Dia akan menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepadanya dengan iman. Dia hidup untuk menjadi perantara bagi manusia. Jadi saudara, di pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa tempat suci duniawi dalam perjanjian lama bukan hanya sebahagian daripada budaya Israel. Ia pada dasarnya merujuk kepada bait suci surgawi dan pelayanan Yesus bagi pihak manusia. Oleh itu, bait suci surgawi adalah pusat pada Injil universal dan yang kekal, pada keselamatan umat manusia dan pada misi gereja. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat, membantu bagi setiap kita yang mungkin akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau baik. Memberikan kami sukacita dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat, memberikan kami keyakinan untuk bersandar seterusnya sepenuhnya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.